Oke, apa yang terjadi dengan dunia bajak laut sekarang ini yang notabene mereka adalah kelompok jahat, nyatanya tak semuanya seperti itu. Angkatan Laut dan pemerintah dunia yang dianggap yang paling baik nyatanya juga tak demikian. Ini adalah realita kehidupan nih, konflik politik dan juga eksistensi di antara kubu marinir dan juga bajak laut. Di tengah-tengahnya itu adalah militer oposisi Revolutionary Army. Tetapi dalam kisah One Piece sendiri sudah menjadi kenyataan jika mereka yang berada di puncak tahta tertinggi seperti Celestial Dragon, Gorosei dan juga Imu itu adalah tokoh bengis yang sebenarnya. Ini relate nih dengan apa yang dibilang Sabo. Neraka sebenarnya ada di puncak dunia itu. Kira-kira apa nih maksud perkataan dari Sabo ini? Nah, sebenarnya siapa baik dan siapa buruk dalam kisah One Piece sendiri? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai neraka sebenarnya berada di puncak pemerintahan dunia Marijoa sana. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, di kisah One Piece sendiri, konsep baik dan jahat itu tidak selalu berlaku secara mutlak dan terkadang sangat rasional. Di antara banyak kompleksitas nih, unsur dan juga keterlibatan sebuah peristiwa menyajikan kita pandangan mereka tentang kebaikan dan juga keburukan. Nah, seperti yang kita tahu, tiga kelompok utama dalam One Piece sendiri itu adalah bajak laut, angkatan laut dan pemerintahan dunia serta oposisi pasukan revolusi. Bagi bajak laut sendiri, tentu mereka itu menganggap bahwa angkatan laut dan pemerintahan dunia adalah lawan yang harus mereka hadapi jika mereka membuat pergerakan. Namun, bagi kubu pasukan revolusi, bajak laut itu bukanlah sebuah masalah. Mungkin hanya ada satu atau dua jika mereka itu membuat permasalahan lebih dahulu. Tapi nih, bagi pihak angkatan laut dan pemerintahan dunia, bajak laut adalah sebuah aib dan juga kejahatan yang harus dibasmi. Apalagi bagi pihak yang secara terang-terangan melawan pemerintahan dunia dan akan menggulingkan sistem itu. Mereka para pasukan revolusi adalah lawan utamanya. Seperti yang dibilang oleh Ben Beckman kala itu nih, dia mengatakan seperti ini: jangan pernah berpikir kita akan bertempur dengan cara-cara yang baik. Maaf, tapi kita bukan orang sesuci itu. Kita ini adalah bajak laut. Jika ingin bertempur serius dengan kami, setidaknya bawalah satu armada tempur besar. Ya, Ben itu mengatakan itu ketika Luffy kecil diculik oleh si bandit gunung tersebut. Tapi sebenarnya semua bajak laut berkobar itu sebelum insiden Roger. Ada sebuah insiden besar yang mengarahkan Roger untuk menggerakkan mereka dan membuat era bajak laut itu semakin membara lagi. Nah, itu karena tragedi Nefertari di Lili yang menyebarkan poneglyph ke seluruh penjuru dunia itu. Dan ini semua adalah aib pemerintahan dunia yang selalu menganggap bahwa itu adalah sebuah misi besar. Para orang-orang di adalah musuh alami mereka. Nah, kebanyakan sekarang ini mereka tuh digerakkan dengan hal itu. Itulah kenapa pemerintah dunia itu yang menutupi semua hal itu akhirnya terbongkar setelah 800 tahunan lalu. Artinya ada sebuah pengkhianat terbesar di pemerintahan dunia pusat dan angkatan laut yang seharusnya menjadi kelompok yang memegang peranan baik dan juga penting dalam membasmi bajak laut. Tetapi malah orang-orang itu yang berlaku sangatlah bengis. Dan sarang dari kejahatan terbesar itu malah ada di puncak tertinggi, Holy Land Marijoa sana. Pusat segala sistem itu mengatur dan memerintahnya. Mereka sudah dipastikan adalah tokoh karakter antagonis yang juga sebenarnya. Salah satu pengkhianatan terbesar tentu adalah kursi kosong pemerintahan dunia itu, yang seharusnya tak ada seorang pun yang boleh duduk di sana untuk memiliki kekuasaan mengendalikan dunia tersebut. Namun yang mengejutkan, mereka selalu saja berusaha tak akan membiarkan siapapun tahu kalau rahasia terbesar di dunia itu ada di sana. Nah, bahkan nih seorang raja sendiri yang notabene memiliki hak dilindungi oleh pemerintahan dunia dan angkatan laut malah dibunuh oleh sang atasan sendiri. Ironis memang karena orang yang menyelamatkannya itu adalah orang yang berada di bagian oposisi Revolutionary Army. Kala itu Sabo itu menggila di ruangan yang mana King Cobra itu hampir dilenyapkan di sana. Dengan sekali kemunculan Sabo itu mengeluarkan apinya tersebut, tetapi Sabo itu jelas tak mampu mengalahkan Gorosei dan juga Imu dengan sekali serangan. Yang membuat Sabo itu terheran-heran itu adalah mendengarkan insiden 800 tahunan lalu. Dan apa yang baru terjadi dengan King Cobra, Sabo itu berujar seperti ini: aku tidak pernah menyangka kalau ternyata neraka sebenarnya ada di sini, di puncak dunia tertinggi Marijoa.
Nah, ini memang sangat ironis teman-teman. Mereka tuh bahkan secara terang-terangan menghancurkan Lulusia Kingdom, di mana anggapan mereka itu adalah Sabo itu mimpi buruk mereka dan ada di sana karena sudah mengetahui aib yang terjaga sampai ratusan tahun lalu. Dan seseorang yang mengetahuinya adalah orang penting nih oposisi seperti Sabo yang notabene orang kepercayaan Monkey D. Dragon dan kakak dari Monkey D. Luffy sendiri. Berarti dengan insiden-insiden yang sudah mulai terkuak ini, benar apa yang dikatakan Shirohige kala itu. Pesannya sebelum ia tumbang akan menjadi kenyataan. Suatu hari seseorang akan muncul dan akan menentang dunia, serta dia juga akan memikul sejarah selama berabad-abad ini. Sengoku, kau dan pemerintahan dunia takut akan perang besar yang akan datang di dunia ini, bukan? Aku tak tertarik dengan harta karun itu. Namun ketika itu ditemukan, semuanya akan menjungkir balikan keadaan. Aku yakin seseorang pasti akan menemukannya. Hari dimana itu terjadi pasti akan segera datang. Meski darah keturunan mereka telah terhapus, nyali dan semangat mereka terus tumbuh. Semangat itu telah turun-temurun sejak dahulu. Di suatu hari di masa depan semuanya akan menjadi nyata. Nah, sepertinya apa yang dibilang Shirohige sudah mendekati pertempuran yang dianggap akan menjungkir balikan dan terhubung semuanya. Pertempuran itu adalah musuh alami para orang-orang tertinggi seperti Imu dan juga Gorose. Mereka yang dimaksud adalah para orang-orang di musuh alami mereka sejak lama. Kelompok yang notabene selalu memiliki takdirnya sendiri. Entah akan seperti apa, tetapi mereka para penyerang nama di selalu saja membuat kegaduhan bagi pihak angkatan laut dan juga pemerintahan dunia. Lalu ultimatum itu memang menjadi pembenaran nih ketika King Cobra itu mengatakan kepada Sabo, ada sesuatu yang baru saja aku mengerti, dan jika kau mati di sini itu akan jadi masalah besar karena aku perlu kau mengirimkan pesan kepada Luffy dan juga Vivi. Katakan kepada mereka kami ini juga memiliki inisial di dalam keluarga kami. Akhirnya aku tahu jalan apa yang harus Alabasta ikuti sekarang. Poneglyph itu haruslah dilindungi. Kibarkan bendera yang menjadi pertanda fajar dunia segera tiba. Nefertari dilili. Aku mengandalkanmu Sabo-kun, kau harus tetap hidup. Nah, sekarang itu memang wajar nih perburuan pihak pemerintahan dunia dan Gorose sendiri ditujukan tak hanya pada Dragon tetapi Sabo. Karena mereka telah mengetahui kebocoran informasi ini, dunia yang sekarang itu serasa membawa pesan untuk para penyerang nama di lainnya loh. Nefertari dilili, putri dari kerajaan Kulo Alabasta itu. Selain itu dengan insiden itu semua, maka pertemuan Luffy dan Sabo itu akan terjadi lagi setelah insiden di Dressrosa. Apalagi Sabo membawa pesan untuk Luffy dan juga Vivi. Kami pikir nih ini akan sangat menarik lagi, karena setelah Sabo menggila di Dressrosa dan mendapatkan buah iblis merah Nomi, takdirnya kini tak hanya menghadapi para bajak laut kelas rendahan dan juga bajak laut tangguh sekalipun. Tetapi Sabo itu melawan sistem pemerintahan dunia, dan sekarang dia menjadi orang pertama yang tahu rahasia besar kebusukan pemerintahan dunia itu bahkan lebih dulu daripada Dragon. Nah, memang mereka para penyerang nama di era baru ini memang sangat banyak sekali, tetapi peran yang akan terjadi dengan Sabo nanti pasti masih berkaitan dengan mereka semuanya itu. Secara tak langsung Sabo sendiri memang serasa ditakdirkan dengan semua hal itu tadi. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai neraka yang sebenarnya berada di puncak pemerintahan dunia Marijoa sana, terungkapnya rahasia dari Gorose dan juga Imu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.